Ya, kembali lagi dengan saya Raga Abu Jiwa sebagai moderator pada malam hari ini. Selamat bergabung kembali kepada para peserta, para ayah dan umah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa mengikuti kembali kelas lanjutan orang tua teladan pada malam hari ini. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Anak Teladan, Sekolah Anak Teladan, dan Komunitas Orang Tua Teladan. Karena itu diharapkan selepas program ini, para orang tua tetap stay di grup sebagai bagian dari keluarga besar alumni Orang Tua Teladan. Kelas ini Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk di hari kelima. Semoga materi-materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk para peserta semua. Untuk selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan para abah dan umma untuk tetap menjaga adab-adab dalam bermajelis, siapkan diri perangkatnya dan seluruh alat belajar yang diperlukan, dan ikuti dan fokus hingga tuntas. Juga tidak diperbolehkan merekam dalam bentuk apapun, dan bersabar, berdoa, tetap tenang jika qadarullah terjadi kendala teknis. Dan kita coba sapa pemateri kita malam ini, apakah sudah bergabung di kelas Zoom ini. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sudah bergabung ternyata Kak Yogi. Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ini Kak bertemu Raga. lagi. Iya. Iya bertemu Kita lagi nih kita. langsung aja panggil pematerinya gimana? Mana pematerinya Kak Raga? Ini Kak Yogi kan pematerinya? Loh, Kak Yogi apa bukan Kak Raga? Kak Yogi, masuk Kak Raga. Nanti materinya beda. Iya, iya sehat Iya, deh iya. Kak Raga. Iya, semoga Ya, Allah selalu menjaga alhamdulillah. antum ya Kak, sama juga timnya. Amin. Amin. Ya, Bagaimana semoga Kak, udah antum siap juga. untuk memberi materi pada malam hari ini? Insya Allah. Insya Allah ya, jadi sudah Semoga Allah pukul mudahkan. 20 lewat 3 menit, jadi langsung aja kepada Kak Yogi Kusprayogi MPSI Hafidahullah, kami persilahkan waktunya untuk memberikan materi dengan judul No Place Like Home. Tafadhol Kak Yogi, silakan. Iya, terima kasih Kak Raga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali di malam hari ini bisa kembali berjumpa dan belajar bersama tentunya di kelas yang diselenggarakan oleh Yayasan Anak Teladan, ya, Sekolah Anak Teladan, dan juga tadi ini ya, komunitas orang tua anak teladan ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ya, kebaikan-kebaikan sekecil apapun yang bagi kita kecil, ya, semoga itu semua tidak luput dari hal-hal yang kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah malam hari ini berjumpa kembali bersama ayah dan bunda, di mana di hari yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang the pursuit of happiness ya. Wah, kemudian disempurnakan oleh guru kita Ustadz Abu Salman hafizahullah taala, the origin of happiness. Waduh, masya Allah lengkap sekali insya Allah ya, pembahasan tentang kebahagiaan. Walaupun demikian, memang kebahagiaan itu adalah evaluasi subjektif, dan kalau kita mau range range ini ya, kita range bagaimana kadarnya, kondisinya, tentu kita sendirilah yang paling tahu. Walaupun demikian, panduan-panduannya sudah ada dalam agama Islam dan juga telah diriset ya oleh teman-teman kita atau orang-orang yang terlibat aktif dalam ilmu psikologi. Iya, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu tidak lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan itu datangnya dari Allah, dan kita mendapatkannya karena kasih sayang Allah. Sehingga cara mendapatkannya pun tentu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, kemudian berikhtiar
hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, kemarin sudah dibahas, semoga kita hari ini bahagia. Kalau dalam psikologi, ojo lali, seneng. Ya, ya, jangan lupa bahagia ayah dan bunda ya, dimanapun berada. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang no place like home. Wah, ini Masya Allah ya. Ini menunjukkan betapa berharganya dan betapa pentingnya tempat yang namanya rumah. Lalu bagaimana rumah itu seharusnya dan apa yang harusnya ada di rumah-rumah kita. Izinkan kami untuk menjadi teman belajar ayah bunda pada malam hari ini. Dan tentunya kami mohon izin untuk share screen-nya. Baik, sebentar ayah dan bunda. Wah, Masya Allah ya. No place like home. Ya, berbicara tentang rumah. Baik. Mungkin kita brainstorming lagi nih ya Bunda ya, yang sudah hadir, yang sudah di hadapan laptopnya ataupun gadgetnya dan memiliki waktu luang untuk berperan aktif dalam diskusi. Coba ayah bunda tuliskan hal-hal apa saja yang membuat kita jadi nyaman atau betah di rumah. Silakan kita tuliskan dulu di kolom komentar mungkin. Chatnya sudah everyone. Wah, sudah ya. Everyone sudah bisa. Silakan ayah dan bunda. Hal-hal apa saja yang membuat kita menjadi nyaman dan betah di rumah? 1, dari Ibu Sinta Umu Kaisah, yaitu komunikasi. Dari Ibu Indahyani, keharmonisan. Dari Ibu Suha, kebersihan. Ya benar banget Bu, kalau rumah kotor berantakan tuh malas banget ya nggak sih? Berantakan, kotor gitu ya. Kemudian dari Ibu Iva Tanti, keluarga dan kasur. Iya kasur itu. Kalau dari mana-mana tuh, aduh kasur gitu ya. Enak banget ya, nyaman. Ya, tapi keluarga, penting ya adanya keluarga. Kemudian rumah penuh kehangatan dan kasih sayang dan seluruhnya dipandu sesuai sunnah. Oh iya betul Ibu Siska ya. Kemudian ada Ibu Farah, kelembutan. Wah, ada Ibu Eva, rumah bersih, betul Bu. Ada Ibu Eka Norma, rumah bersih juga. Ibu Nurul, suasana yang hangat. Jadi kalau rumah bersih tapi ini ya nggak ada keluarga gimana Bu? Tetap bahagia ya? Iya, yang penting rumah bersih ya. Tapi memang betul, hal-hal yang Bunda dan Ayah sampaikan ini sesuatu yang tidak salah ya. Ibu Nurul, suasana yang hangat. Ibu Aisyah, saling memaklumi, ya betul, toleransi ya. Ibu Eka, kebersamaan dengan keluarga, keceriaan anak-anak. Kemudian Abu dan Umu Ibrahim, Masya Allah, Barakallahu fikum. Keluarga melakukan ibadah kepada Allah, komunikasi yang terjalin dengan baik, Masya Allah, betul. Kemudian Ibu Eka Nurma, anak kenyang dan tenang. Oh, Masya Allah, betul ya. Kadang kalau anak belum makan, yaitu gelisah hati orang tuanya. Ya, kemudian rumah tempat paling nyaman untuk kembali pulang bisa rebahan. Betul ya. Ya, Masya Allah ini masih banyak ya, santai bersama keluarga, suami dan anak-anak, tempat bisa menjadi dirinya sendiri, ya tempat kita bisa menjadi diri sendiri, suami perhatian. Nah, ini bapak-bapak, ayo perhatian nih. Ini yang bikin betah di rumah nih. Nyaman dengan orang-orang di dalamnya, kehangatan, kedekatan anggota keluarga, dan saling mengingatkan dalam ketaatan. Insya Allah, banyak sekali jawaban dari ayah dan bunda yang mudah-mudahan ini semua bisa kita wujudkan di rumah kita masing-masing. Mulai dari rumah yang bersih, kemudian sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sampai kepada komunikasi yang baik di antara anggota keluarganya. Tapi memang betul ya, rumah ini menjadi tempat pulang. Itulah kenapa ada bangunan rumah sebagai tempat berteduh dari panasnya terik matahari, dari basahnya guyuran hujan. Inilah fungsi rumah yang kalau kata Kak Erlan itu ya, di dalam rumah itu kita membangun kebahagiaan,
ya, dan meniti tangga menuju surga. Wah, kalau pernah ingat ya, kayaknya welcome home deh kegiatan yang di sebelah. Ya, ya. Rumah tangga, ya itu juga bisa diartikan sebagai rumah pada kondisi yang sebenarnya. Dimanapun kita berada, kita butuh rumah. Bahkan kalau kita nggak punya rumah, rela ngontrak. Ya. Kalau ngontrak dirasa mubazir, ya kita rela nyewa per malam, ya agar kita bisa beristirahat, agar kita bisa berlindung, ya agar kita bisa berteduh, agar kita bisa mendapatkan kehangatan dan kenyamanan. Nah, ini fungsinya rumah. Ya, dimanapun kita berada, sejauh apapun kita menempuh perjalanan, pada akhirnya kita menuju sebuah tujuan yang namanya rumah. Seperti halnya perjalanan hidup kita. Di dunia yang fana, ya, jatuh, bangun, berjuang, belajar, ya, beramal. Tujuannya kan pulang ke rumah. Ya, pulang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apapun yang kita lakukan, tujuannya adalah rumah. Rumah kita di dunia dan rumah kita di akhirat kelak. Bagaimana? Apakah kita sudah mempersiapkan itu? Mempersiapkan bekal terbaik untuk memiliki dan mendapatkan rumah terbaik. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan belajar bersama No Place Like Home. Kita ke Starbucks, kita ke mie Abang Ade. Ke mana lagi? Bakso lapangan tembak, ya. Kemana lagi? Kemanapun tempatnya yang mewah dan sebagainya, ya, rindu akan hadirnya rumah. Bahkan ada yang hobi hiking, ya traveling, naik gunung, ya. Ada masa-masa kita begitu rindu rumah, terutama kasurnya yang nyaman, ya. Baik. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama menjadikan rumah kita tempat ternyaman. Ya, bersihkan rumah lama, ya. Artinya di sini adalah bagaimana kita belajar untuk membersihkan rumah-rumah kita yang sebelumnya, yang bisa jadi rumah kita yang sebelumnya itu adalah rumah yang belum nyaman, belum bersih, ya. Rumah yang kalau kita pulang itu kayaknya ada beban, ya. Kemudian atau rumah yang sebelumnya sudah nyaman gitu ya. Tapi malam hari ini kita akan berusaha mencari tahu bagaimana upaya dan usaha kita untuk lebih membuat rumah ini lebih nyaman ya untuk kita tinggali. Baik, maka ayah dan bunda, yang pertama kita akan melihat pertama menjadi orang tua tempat anak merasa diterima. Rumah bagi anak-anaknya. Kemudian memahami peran ayah dan peran ibu serta urgensi kehadiran kedua peran tersebut. Kemudian mengenali perbedaan gaya pengasuhan ayah dan ibu, lalu membangun kerjasama ayah dan ibu dalam mengasuh. Insya Allah, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk mempelajari semua ini malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Baik, kita akan mulai pembahasan kita malam hari ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Enggak ya bunda, kita mulai sekarang ya. Baik, yang pertama, rasa nyaman. Ya, rumah itu adalah tempat yang dirindukan oleh semua orang. Kemanapun mereka pergi, ya ujung-ujungnya tujuannya kembali ke rumah. Kita pergi traveling ke Bali, liburan. Ujung-ujungnya juga, aduh, kapan pulang, ya kan? Bagaimana cara pulang kita? Nggak ada yang kemudian menetap selama-lamanya di Bali, kecuali dia beli rumah di Bali ya. Ya, nah beda cerita. Nah, kita ini memang manusia juga sama. Sejauh apapun kita pergi, maka kita butuh pulang ke rumah. Begitupun anak-anak, ya. Anak-anak kita mungkin hari ini yang remaja, ya. Waduh, nakal banget Kak Yogi. Mereka susah banget diatur. Nyebelin banget. Yakin pokoknya suatu hari nanti mereka akan pulang ke rumah ya. Kadang kita sebagai orang tua merasa bahwa aduh anak ini sudah keterlaluan. Anak ini sudah sulit diatur ya. Tapi ingat, sebagai orang tua kita punya pilihan. Pilihannya untuk menerima kondisi anak kita, lalu bersabar dengan keadaannya dan memperbaikinya,
atau kita kemudian menyerah dengan kondisi anak kita, mengabaikannya, dan kemudian tidak peduli terhadapnya. Dua kondisi yang berbeda dan tentunya hasilnya juga berbeda. Kondisi yang pertama, kita yakin bahwa anak-anak itu butuh pulang. Sejauh apapun mereka pergi, pasti mereka pulang. Pertanyaannya adalah ketika mereka pulang, masih ada atau tidak rumahnya? Masih ada atau tidak tempat tinggalnya? Betapa banyak anak-anak yang kemudian terlanjur terjerumus pada hal-hal yang buruk, kemudian Allah berikan hidayah misalnya. Dia pengen kembali, tapi sudah terlambat. Dia merasa tidak punya rumah. Sehingga semakin jauh, semakin hilang hidayah itu. Maka sebagai orang tua, di sini harus bijaksana. Janganlah sampai kemudian kita mudah menyerah. Kemudian sampai tidak peduli kepada anak-anak kita. Hingga akhirnya mereka benar-benar pergi dan mungkin saja menemukan rumah-rumah mereka yang baru. Rumah-rumah yang bisa jadi mereka itu nggak pengen tinggal di sana. Tapi apa boleh buat, mereka tidak bisa pulang kembali. Nah, ini hal-hal yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana kesabaran kita, bagaimana perjuangan kita, dan bagaimana harapan kita terhadap anak-anak yang kelak akan kembali. Maka hari ini, ayah bunda, jika kita dapati anak-anak kita memiliki sikap yang buruk, janganlah lelah berhenti berdoa. Kemudian mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya, mendapatkan petunjuk-Nya, ya, dan tentunya taufik dari Allah, sehingga anak-anak ini bisa kembali pulang ke rumah kita. Nah, maka dari itu penting bagi orang tua menciptakan rumah yang selalu ada dan selalu nyaman bagi anak-anaknya. Ya, walaupun tidak ada jaminan bahwa orang tua itu kondisinya selalu stabil, baik aja enggak. Ya, atau bahasanya walaupun rumah itu kondisinya enggak selalu bersih aja gitu. Walaupun ada kotor-kotornya, tapi berusahalah membuat rumah ini senyaman mungkin. Agar orang-orang yang di luar itu merindukan kembali untuk pulang ke rumahnya. Nah, biasanya remaja yang sudah terpapar pergaulan bebas, ya, mereka punya geng-geng dan komunitas, ya. Nah, ini kalau diwawancarai biasanya udah males pulang. Bahkan mereka kalaupun pulang sehari di rumah, 6 harinya di luar. Kemarin kalau ayah bunda dengarkan wawancara, entah ini benar apa enggak, cuman kan wawancara ya, dhohir yang kita nilai. Salah satu anak dari Citayam Fashion Week, wah ini lagi hit ini ya bunda, jadi kita bahas-bahas terus ini. Citayam Fashion Week. Ini mereka bilang, mereka tuh bisa 4 hari, 5 hari di tempat tongkrongannya, dan di rumah paling sehari 2 hari. Kenapa gitu ya? Pertanyaannya besar kenapa gitu. Betapa banyak juga anak-anak ketika ditanya kamu lebih nyaman di luar, apa kamu lebih nyaman kumpul sama teman-temanmu atau di rumah sama orang tuamu? Banyak juga yang jawab nyaman bersama teman-teman di luar. Bahkan ada beberapa anak yang mondok pesantren itu nggak mau pulang meskipun liburan. Ini sungguh dilema. Kenapa terjadi begitu? Ya tentunya rumah itu sudah tidak lagi dirindukan. Maka penting bagi orang tua membangun rumah-rumah yang nyaman, yang rumah itu nampak terpancar dari wajah-wajah orang tuanya. Sehingga dimanapun anak-anak berada, mereka rindu untuk kembali pulang. Nah, karena tempat ternyamannya itu rumah, bukan yang lainnya. Baik, kita lihat. Maka fondasi kedua ini pasangan mengenai kesetaraan ilmu, saling mendukung dan membimbing ya. Rasa nyaman di dalam rumah itu adanya fondasi yang sama antara ilmu dan saling mendukung dan membimbing. Ini dibangun dulu nih, rumah yang nyaman itu dibangun dari 2 orang yang namanya ayah dan ibunya. Maka ayah dan ibu ini harus sama-sama belajar loh. Ya, kami sangat
sangat kagum kepada ayah bunda yang malam hari ini itu berdua belajar. Barakallahu fikum. Karena ini di antara fondasi-fondasi, cara-cara, tahapan-tahapan membentuk rumah yang nyaman. Maka jika rumah ini tanpa ilmu atau salah satu saja yang terus belajar tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari figur yang lainnya, kayaknya effort yang kita keluarkan tuh jadi sia-sia deh gitu ya, walaupun ada manfaatnya. Cuman rasanya kita tuh kayak, aduh effortless banget nggak sih gitu. Gitu ya. Ini ada kelas parenting, ibunya aja yang duduk di sini. Itu ada kelas tentang tauhid, ibunya juga yang duduk. Ini ada kelas fikih muamalah, ibunya lagi yang duduk. Ini ayah kemana? Kok kayak gini nyerang ayah sih? Ya memang begitu kenyataannya, ayah dan bunda. Ya bisa dihitung malam hari ini lebih banyak umunya daripada abunya nih. Ya. Banyak ummahat di sini dibandingkan dengan para abaknya di sini ya. Bagaimana ini? Nah, begitupun riset kami di kelas-kelas yang lainnya. Ada seorang guru kami yang bernama Ustadz Yulian Purnama, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah diskusi dan iseng bertanya gitu ya, kenapa kok di kajian-kajian itu banyaknya ibu-ibu? Kita kayaknya perlu riset ini deh gitu. Ya. Jadi kenapa gitu? Padahal kunci dari kenyamanan rumah itu kedua-duanya bisa mau belajar. Ini merupakan nikmat. Ya semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah, ayah bunda, pasangan-pasangan kita untuk sama-sama belajar. Yang kedua komunikasi. Komunikasi yang terbuka, ya, saling mendengarkan, akrab, santai. Santai itu penting ya, jangan sepaneng di rumah. Pasangan itu harus saling bercanda juga ya. Itu salah satu di antara kriteria komunikasi yang efektif ya. Kemudian memahami, mendukung, dan solutif gitu. Jadi jangan cuman ini mencela saja pasangannya salah dan sebagainya, tapi nggak solutif gitu. Ini kan banyak juga orang tua atau pasangan yang seperti ini. Mereka fokus sama kesalahan dan sangat minim terhadap solusinya. Nah, maka jika ada rasa nyaman di dalam rumah, pastilah keluarga itu mengalami yang namanya improvement, adanya produktivitas dalam keluarga yang dicapai bersama. Ya, yang tadinya bahasa Arab belum bisa jadi sedikit-sedikit bisa, yang tadinya Al-Fatihah belum hafal maknanya sekarang jadi hafal, yang tadinya bingung menghadapi masa-masa remaja sekarang jadi paham kan? Ya adanya improvement karena ilmunya diimprove, komunikasinya bagus, ya produktif ini keluarga. Maka kesejahteraan keluarga dimulai dari tiap anggota keluarganya yang sama-sama sadar untuk improvement ilmu, untuk saling mendukung, membimbing, dan komunikatif. Nah, ini harusnya diikuti oleh ayah bunda kelas malam hari ini. Ya, karena mungkin kita selama ini sudah merasa cukup. Kita selama ini sudah merasa baik. Kita mungkin selama ini sudah merasa bahwa kita ini paling oke sudah ya jadi orang tua. Padahal jika kita kemudian melihat kondisinya, anak-anak kita belum tentu demikian. Kami pernah punya pengalaman yang mungkin ayah bunda ya mungkin menduga ya. Tadi kita mau bilang tidak terduga ya. Tapi ya udah deh, mungkin ayah bunda juga menduga. Ada seorang yang sangat famous gitu ya, terkenal, kemudian wah pokoknya ini bagus nih, ini orang parenting banget gitu. Serius ya. Bukan guru kami sih, bukan. Ya. Sangat famous. Ahli parenting. Apakah itu Kak Yogi? Kak Yogi nggak famous. Bukan ya. Nah, kemudian seolah-olah ya sudah bagus gitu mendidik anaknya. Ya pada suatu waktu qadarullah gitu ya, anaknya harus diperiksa oleh psikolog. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi anaknya itu membenci ayahnya. Itu fakta. Jadi di sini dimulai dari setiap person. Ingat, dari setiap personnya. Tidak ada jaminan orang yang selama ini malang melintang di layar kaca, ya, di Zoom, di YouTube,
bicara banyak tentang pengasuhan, bicara banyak tentang prinsip-prinsip keluarga, tapi keluarganya sendiri masih berantakan. Itu masih banyak juga. Nah, tapi di sini bukan kayak mencela orang-orang yang berbicara itu padahal keluarganya berantakan, tidak. Ya, memang tidak ada yang sempurna, dan inilah kita, inilah apa namanya istilahnya, maksudnya adalah di sinilah kita sama-sama belajar. Sehingga tidak ada yang merasa paling oke, paling benar, paling baik, tidak. Karena rumah itu akan semakin nyaman jika semuanya improvement gitu ya. Sama-sama menyadari kondisi diri dan meningkatkan kondisi kualitas dirinya masing-masing. Biidznillah. Oke, kita lanjut dan Bunda. Sehingga dampak harmonisasi keluarga di sini adalah konsep diri masing-masing untuk anggota keluarga bagus ya. Konsep diri dari ayahnya, konsep diri dari bundanya, konsep diri dari anak-anaknya. Apa sih konsep diri? Konsep diri itu di mana seseorang itu mampu memandang dirinya secara produktif, baik gitu ya. Maaf, produktif di bawahnya. Dengan komplit gitu, penuh kesadaran tentang emosinya, kontrol dirinya, regulasi dirinya gimana gitu ya. Plus minus dirinya gitu. Konsep dirinya paham betul. Sehingga mereka tahu mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus diperbaiki. Kemudian ayah dan bunda, ada yang namanya produktivitas. Kalau keluarganya harmonis, nyaman, tenang, enak gitu ya, ya produktif anggota keluarganya. Si bunda masaknya enak gitu ya. Tugas-tugas rumah, bersih-bersih itu apa namanya dan sebagainya itu terjamin semua ya. Karena nggak cuma bunda juga, bisa jadi ayah terlibat juga bersih-bersih rumah gitu ya. Bersih tuh rumah, seperti yang ayah bunda harapkan tadi ya, tulis di kolom komentar kan. Ya, produktif gitu. Kemudian anak-anak terawat gitu ya. Kemudian keperluan suami juga terawat gitu. Begitupun suami yang produktif, nafkahnya jalan terus gitu ya. Kemudian perhatiannya kepada istrinya bagus gitu ya. Interaksi sama anak-anaknya oke, menghasilkanlah keluarga itu gitu. Begitupun anak-anaknya juga kreatif, inisiatif ya, produktif ini keluarga kalau harmonis. Tapi kalau di rumah itu kayaknya suntuk, senangnya tidur-tidur, gulang-guling, males-malesan, dan itu yang dominan setiap harinya, ya kalau nggak dominan nggak apa-apa, gulang-guling, cek sosial media. Tapi kalau yang dominan hanya itu, maka ini keluarga kurang produktif. Rumah berantakan, ya, anak-anak keleleran gitu ya, pasangan juga nggak terurus. Ini berarti belum sepenuhnya kita memperbaiki kondisi keluarga kita. Dan tentunya evaluasi terakhirnya adalah kualitas hidup, seperti yang sudah dibahas kemarin ya, mengenai kebahagiaan. Jadi kita merasa puas dengan keluarga kita. Pertanyaannya sekarang, silakan ayah bunda jawab masing-masing. Sudahkah puas dengan kondisi keluarganya masing-masing? Coba. Ini kalau ini nggak usah ditulis, nanti malu. Jawab di dirinya masing-masing ya. Kalau puas, coba tentukan angkanya. Dari 0 sampai dengan 100%. Di angka berapa kepuasan kita? Oke, kalau ada buku catatannya, tulis di buku catatannya. Baik, habis ini kita akan cari tahu. Misalnya tulis ini 60%. Di mana nih 40% sisanya? Ya, misalnya 90%. Di mana 10% sisanya? Oke, diingat-ingat angkanya sudah? Kalau sudah angkanya diingat-ingat, baik. Berarti angkanya adalah 70. Bukan, ini bukan sulap ya. Iya, kayaknya nggak akan menebak angkanya, jadi silakan angka itu disimpan masing-masing oleh ayah bunda. Kita lihat. Baik, peran orang tua. Itu peran ya, bukan perang ya. Peran kehadiran orang tua dalam pengasuhan berdampak signifikan pada keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Apa intrapersonal dan interpersonal? Satu, intrapersonal adalah kemampuan diri anak, interpersonal adalah kemampuan bagaimana mereka menghadapi lingkungan. Contohnya di bawah sudah ada. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan secara pribadi ayah bunda, di mana anak-anak menjadi lebih mandiri, lebih disiplin, kontrol dirinya bagus, percaya dirinya oke gitu ya, inisiatif, kreatif, dan solutif, problem solving mereka.
Ini kalau kemampuan intrapersonalnya bagus. Ya. Oh, sudah bagus Kak Yogi, anak saya intrapersonalnya. Oh, berarti dia anak yang insya Allah bahagia ya. Belum tentu. Karena masih ada faktor yang kedua yang namanya kemampuan interpersonal. Yaitu bagaimana anak-anak kita beradaptasi di lingkungan. Secara sosial, mereka itu bagus atau tidak. Empatinya gimana? Rasa simpatinya seperti apa? Asertif atau belum? Asertif itu mampu menyampaikan perasaan-perasaan mereka secara baik, diterima dengan baik oleh lingkungan. Itu asertif, tidak menyakiti, tidak melukai, atau bahkan tidak memendam gitu. Lawannya asertif itu kan memendam perasaan. Atau lawannya lagi itu menyampaikan dengan kasar gitu. Asertif ada di antara keduanya. Kemudian mampu nggak anak-anak kita beradaptasi ya Bunda? Di lingkungan itu gimana? Cepat nggak beradaptasi? Bisa nggak punya teman? Bisa tidak mempertahankan pertemanan? Dan produktif tidak? Gitu. Artinya, keterampilan dan kemampuannya serta pengetahuannya improve nggak? Meningkat atau tidak? Nah, ini dia evaluasi kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Maka jika ayah bunda tadi menuliskan tingkat kepuasan terhadap keluarganya itu misalnya ada yang menuliskan 80%, ya, maka coba lihat di sini. Apakah kita sebagai orang tua sudah memiliki poin-poin ini pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita sudah punya poin-poin ini belum? Masih ada yang belum? Itu mungkin bagian 5%-nya ya. Nah, gitu. Berarti kita PR-nya berarti ningkatin ini nih. Bagaimana anak-anak itu punya kemampuan, keterampilan secara intrapersonal dan interpersonal. Jadi tidak hanya pinter sendiri, tapi gimana pinter juga beradaptasi. Atau tidak hanya pintar beradaptasi, tapi kondisi dirinya secara pribadi itu nggak mandiri. Itu kan banyak nih. Kalau di luar tuh komunikasinya bagus, wah main bola sana sini gitu ya, sama temen deket banyak temennya. Tapi ketika di rumah kok ya tidak mandiri, disiplinnya berantakan, sholat aja berantakan waktunya, nggak bisa kontrol diri, marah-marah terus ya. Kalau mau sesuatu harus cepat. Kalau orang Jawa bilang itu sak dek sak nyet gitu ya. Harus dapat gitu langsung ya. Ah, nah ini berarti dua-duanya harus penting nih ayah bunda ya. Sehingga ya tentu kita sebagai orang tua juga akhirnya merasa puas ya dengan pencapaian ini. Baik. Maka peran orang tua itu membekali anak-anaknya dengan senjata, senjatanya yaitu intrapersonal dan interpersonal. Nah, itu dia peran orang tua. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara kita mempersiapkan intrapersonal dan interpersonal ini? Maka caranya adalah dengan membangun kelekatan. Apa kelekatan? Apa sih kelekatan orang tua dan anak? Ini penting nih sekarang ayah bunda untuk menuliskan. Mungkin beberapa kita akan bacakan. Ayah bunda, kira-kira kelekatan antara orang tua dan anak itu contohnya apa ya? Coba, jangan sampai kita nggak sefrekuensi nih. Coba, apakah kita sefrekuensi? Apa kelekatan antara orang tua dan anak? Adakah yang mau menuliskan di kolom komentarnya? Mm-mm. Oh, kayaknya nggak ada ini. Oh, ada. Menghabiskan waktu bersama. Wah, Masya Allah. Menjadi tempat curhat yang baik. Bener banget ya. Ini anak harus nyaman gitu. Anak nyaman dan mau berbagi cerita. Ya, betul, betul. Betapa banyak anak yang nggak mau cerita sama orang tuanya. Memahami bahasa nonverbal anak. Iya. Ya, benar, benar, benar. Kadang orang tua nggak aware dengan bahasa nonverbal anak ini. Ya. Kemudian anak nyaman berbicara cerita sama orang tuanya. Ya, betul. Bonding yang bagus. Oke. Nemenin anak mainan dan belajar. Masya Allah. Lalu apalagi nih? Bermain bersama anak. Ya, betul. Menjadi teman yang baik ketika tidak perlu ada teriakan dalam komunikasi. Ya, betul. Ya, kalau nggak perlu teriak ya. Tapi kalau anaknya jauh, kita manggil boleh teriak ya. Baik. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda yang sudah menuliskan beberapa gambaran umum tentang kelekatan. Iya. Ya, memang betul kedekatan dan interaksi ya kata kuncinya itu. Maka kelekatan yang aman antara anak
dengan orang tua ditandai dengan adanya rasa saling percaya dan komunikasi. Nah, ini kata kunci kelekatan yang hangat antara anak dengan orang tua. Kata kunci di mana Kak Yogi? Dipercaya dan komunikasi ini. Ketika anak-anak dan orang tua memiliki kelekatan yang bagus, maka anaknya memiliki rasa percaya yang tinggi ke orang tuanya. Sehingga tadi dia mau cerita, mau ngobrol, mau curhat gitu. Tapi kalau anak-anak nggak percaya, jangan harap dia mau cerita. Alah cerita ke Umi, nanti paling dimarahi. Gitu. Alah cerita ke Abi, paling Abi juga sibuk dengan laptopnya itu, paling nggak dengerin juga. Alah cerita ke Umi, nanti malah nggak boleh. Gitu ya. Ini anak-anak nggak trust nih sama kita berarti. Ya, kalau sudah nggak trust, maka komunikasinya juga terbatas. Nah, ini penting. Nah, jadi kalau mau memaksimalkan komunikasinya, maka maksimalkan dulu di trust atau percaya anak-anak kita. Ingat, kalau sudah tidak ada rasa percaya atau trust, maka komunikasi menjadi terbatas. Baik, tidak ada lagi tuh yang namanya kehangatan. Tidak ada lagi tuh yang namanya rasa nyaman. Nah, sehingga orang tua tidak berhasil menjadi rumah bagi anak-anaknya dan tidak mampu menjadi tempat pulang bagi anak-anak. Karena sudah nggak percaya. Pertanyaannya adalah silakan jawab masing-masing. Apakah kita sebagai orang tua sudah cukup dipercaya oleh anak-anak kita? Bagaimana komunikasi kita dengan mereka? Sudahkah sangat terbuka? Sudahkah anak-anak begitu nyaman? Sudahkah anak-anak itu merindukan waktu-waktu bicara dengan kita? Atau sebaliknya mereka menghindar ketika ada waktu-waktu diskusi? Mereka lari dari kesempatan-kesempatan untuk ngobrol. Ya? Nah, ini kita yang bisa mengevaluasi. Jangan-jangan 70% rasa puas kita terhadap keluarga, 30%-nya ini nih. Kita belum mampu membangun rasa percaya kita yang baik untuk anak-anak kita. Maka penting bagi ayah bunda malam hari ini merenungi, bercermin, dan berkaca. Apakah sudah terjalin komunikasi yang baik? Dan apakah rasa percaya anak-anak dengan kita juga baik? Atau selama ini anak-anak itu nggak percaya sama ayah bundanya dan mereka cenderung menghindar dari kita. Keluarga harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua anggotanya, termasuk anak. Sehingga tidak ada excuse. Kan keluarga itu latar belakangnya beda-beda ya Kak Yogi. Jadi nggak harus keluarga itu semua senang. Ya, gimana mau jadi keluarga? Kalau alasannya kayak gitu. Keluarga itu adalah sekelompok orang yang kemudian mereka menjadi satu. Ada ayah dan ibu, kemudian ada anaknya lahir gitu ya. Yang mana mereka itu saling terlibat secara emosional. Itu definisi keluarga. Jadi nggak hanya terlibat secara fisik aja ya Bunda. Kadang ada orang tua yang bilang, udah anak itu dikasih makan aja udah hidup syukur gitu ya. Alah anak itu udah dikasih sekolah udahlah beres gitu. Dan banyak anggota keluarga itu nggak ada ikatan emosional, nggak ngerti nih anaknya suka makan apa, nih anaknya sehari-hari itu sikapnya bagaimana, hobinya apa nggak ngerti. Ada bahkan di Thailand itu paling Thailand atau Filipina itu ya ada risetnya yang kalau mungkin dulu zaman-zaman dulu sering diputar videonya itu banyak orang-orang Thailand Filipina apa Thailand lupa atau Singapura malahan ya. Justru yang lebih paham tentang kondisi anak-anaknya itu ya malah pembantunya gitu loh. Ya, ketika ibunya ditanya, "Wahai Bu, anakmu itu kalau besar pengen jadi apa, Bu?" gitu. Walau itu pengen jadi dokter gitu. Ketika pembantu yang ditanya, "Mbak, ini si anak ini kalau besar pengen jadi apa tuh, Mbak?" gitu. Dia tuh pengen banget jadi guru. Beda loh. Dan ketika dikonfirmasi ke anaknya, "Dek, kalau besar pengen jadi apa?" "Aku tuh pengen ngajar. Seru banget ngajarin orang." Tuh kan kacau kan jadi kayak gini. Lah orang tua masih bersikukuh pengen jadi dokter, lah anaknya pengen jadi guru, gimana? Ini kan menunjukkan bahwa mereka nggak ada ikatan emosional, bahkan kalah sama pembantunya. Ini menjadi pertanyaan, bagaimana interaksi kita dengan anak-anak kita? Jangan sampai kita pun tidak kalah berbeda dengan mereka. Kita nggak tahu atribut-atribut anak-anak kita. Maka mulai hari ini,
cari tahu atribut anak-anak kita. Hobinya, kesukaannya, minatnya, bahkan bakatnya. Yuk cari tahu. Sehingga kita menjadi orang tua itu yang lebih mudah untuk membangun kelekatan dengan mereka. Betapa banyak orang tua yang bertanya, Kak Yogi, gimana caranya biar lekat sama anak-anak? Pengen tuh Kak Yogi nanya balik. Ibu, seberapa banyak ibu tahu tentang anak-anak ibu? Pengen kita balas kayak gitu, tapi kan nggak enak ya. Namanya orang konseling nanya. Tapi pengen ditanya balik gitu. Dan kalau Kak Yogi nanya balik, takutnya ibu nggak bisa jawab dan malu. Gitu. Jadi penting bagi orang tua tuh tahu atribut anak-anaknya. Betapa banyak orang tua yang merasa dirinya paling oke gitu, tapi dia nggak tahu anak-anaknya kayak gimana. Inilah yang ditegur oleh guru kita Ibnul Qayyim rahimahullah. Betapa banyak orang tua yang merasa telah mendidik anak-anaknya. Betapa banyak orang tua yang telah merasa berhasil mengasuh anak-anaknya, tapi sejatinya mereka telah menghancurkan anak-anak. Bukan kata Kak Yogi, kata guru kita, kata murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sehingga di sini menjadi evaluasi kita ayah dan bunda. Seberapa kita paham berbagai macam atribut anak-anak kita. Kalau belum paham, hari ini cari tahu. Baik. Lalu bagaimana Kak Yogi? Kita akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu bagaimana peran ayah dan bunda. Nah ini menarik ya. Jadi peran ayah dan bunda itu ada pembagiannya. Nah peran-perannya seperti apa sih dalam pengasuhan? Baik. Yang pertama peran ayah. Peran ayah itu ternyata di pencapaian akademik loh. Jadi menurut penelitian, motivasi ayah tentang akademis itu jauh lebih berdampak daripada motivasi yang diberikan bunda. Maka betapa banyak anak itu yang ketika belajar penuh tekanan dan stres, ya, ketika mereka itu mendapatkan pola interaksi yang salah dari ayahnya tentang hasil akademisnya. Misalnya ayahnya itu bilang, nak kamu itu, mbok yo kalau jadi anak itu nilainya 100 gitu. Itu bagi anak itu bisa pleasure gitu. Tekanan sekali. Sehingga itu bagaimana caranya dapat 100. Ketika mereka dapat 95, itu anak akan sangat kecewa dengan diri. Dan hari ini Kak Yogi jadi tahu kenapa anak-anak yang umurnya 10 tahun, 9 tahun, bahkan 11 tahun yang sekolah ini ya, apalagi sekolah-sekolahnya sekolah-sekolah elit gitu ya, Islam yang elit gitu ya, ya banyak lah ya kayak gitu sekolah-sekolah kayak gitu. Ini anak kalau nggak juara kelas nangis dia, kalau nggak juara lomba nangis mereka, ya. Dan setelah diteliti ternyata itu ada kaitannya dengan tuntutan dan harapan ayahnya. Hati-hati, ayah dalam berkata mengenai capaian kepada anak-anaknya. Itu akan sangat membekas. Dan anak-anak itu lebih terpacu untuk melakukan pembuktian itu dari apa yang keluar dari lisan ayahnya. Ini penting. Maka penting bagi ayah juga untuk menyederhanakan tuntutan, menjelaskan apa yang diinginkan dan diharapkan anak-anaknya. Jangan dari bunda aja. Gitu. Ini kadang ayah terlalu jarang berinteraksi dengan anak-anaknya sehingga mereka itu keceplosan ngomong atau ngomong nggak tuntas itu menjadi pleasure untuk anak-anak. Ya walaupun di sisi yang lain bunda juga berperan ya, bunda yang nuntut ini itu. Tapi kalau yang nuntut ayah ternyata lebih lebih berdampak gitu secara emosional ke mereka. Sehingga ayah ini yang sebenarnya sangat efektif untuk mengatur bagaimana pola akademik anak-anak. Maka anak yang peduli sama akademis anak-anaknya dan proporsional, kemudian realistis sesuai kemampuan anak-anaknya, wah Masya Allah. Biiznillah, ini bagus. Kemudian peran ayah, kompetensi sosial, cara bergaul dan cara menghadapi lingkungan itu ternyata skillnya dari ayah gitu. Makanya anak-anak yang jarang nih interaksi dengan ayahnya atau ayahnya itu nggak deket sama mereka gitu secara emosional, sudah bisa dipastikan interaksi sosialnya itu kurang bagus. Oh enggak kok Kak, anak saya bisa kok beradaptasi. Mungkin adaptasinya yang salah gaul, salah menghadapi lingkungan. Ya, ikut pergaulan bebas. Ini nih biasanya anak-anak yang interaksi dengan ayahnya rendah.
Dan Kak Yogi kaget juga, beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang figur ayah, itu penelitian Amerika yang kita banyak gunakan mengenai peran ayah yang terlibat, itu akan mengurangi risiko anak-anak terpapar pergaulan bebas. Dan ternyata hari ini, ketika kita lihat jurnal-jurnal yang berkembang di Indonesia, ini sudah terbukti. Ayah-ayah yang terlibat ternyata memberikan pengaruh sosial yang tinggi ke anak-anaknya, sementara ayah-ayah yang nggak terlibat itu berdampak negatif pada kehidupan sosial anak-anaknya. Clear. Berarti dimanapun berada, peran ayah signifikan membentuk kompetensi sosial anak-anaknya, memilih dan memilah pergaulannya. Maka kadang ayah nggak peduli temannya anaknya siapa, justru bundanya yang lebih tahu. Nggak boleh kayak gini, ayah juga harus tahu siapa anak temanmu, bagaimana dia. Maka ayah yang ngajarin. Ketika anak dibully sekalipun juga ayah yang ngajarin. Bukan justru malah ibunya saja. Kami pernah punya seorang guru yang mana anaknya itu sering dibully di sekolahnya. Apa yang dilakukan oleh keluarganya? Ayahnya yang notabene orang yang paling sibuk, dia guru besar, sering keluar negeri karena sebuah panggilan akademis gitu ya. Tapi dia meluangkan waktu untuk coaching anaknya melawan bullying. Ya dan berhasil. Selama ini ibunya membantu, kurang efektif. Tapi ketika ayahnya rutin membantu coaching tentang bullying, beres tuh bullying. Biidznillah. Jadi penting nih ayah ya untuk terlibat di sini. Kemudian harga diri anak. Makanya kalau ada anak-anak tuh kurang percaya diri. Ini bisa jadi nih, ya figur ayahnya, kelekatan dengan ayahnya itu agak kurang pede. Aduh masa depanku kayaknya nggak berhasil. Aduh susah ini. Aduh nggak mungkin. Nggak bisa. Itu karena selama ini kurang nih pendampingan dari ayah. Beda kalau anak-anak itu selalu didampingin ayahnya. Wah, pengen nyoba terus ya mereka ya, gitu. Kemudian yang keempat, perkembangan moral. Nah ini loh, kenapa sih ada anak-anak remaja yang antisosial, suka menentang aturan, suka bolos sekolah, suka ini dan itu? Sudah final jawabannya, nggak deket sama ayah. Ini no debate kalau ini. Kami banyak dulu ketika menjadi praktisi di sekolah, anak-anak yang suka bolos, suka menentang gurunya, itu ketika dipanggil ke sekolah ibunya yang datang kok. Kita minta ayahnya, tetap ibunya yang datang. Ini menunjukkan bahwa peran ayah itu minim pada mereka. Sekalipun ayahnya datang, itu marah-marah. Ya ini, wah, ya sudah gitu ya, susah kalau kayak gini. Baik, itu kalau kami yang punya sekolahnya, kita keluarin untuk anak itu. Baik, karena orang tuanya nggak kooperatif. Ngapain dipertahankan ya? Nah, jadi sebagai orang tua harusnya sadar tentang hal ini. Perkembangan moral anak, anak-anak punya nilai-nilai moral, punya idealisme, ya. Ini nggak boleh berbohong. Ini nggak boleh egois. Dari ayah tuh penanamannya yang paling kuat. Kemudian komunikasi dan negosiasi. Nah, ini kemampuan komunikasi yang baik, gitu, negosiasi yang bagus tuh dari ayah. Makanya ayah tuh sering-sering ngobrol sama anaknya, gitu. Kalau ada ibu, kemudian si anak melakukan kesalahan, ibu ngomel-ngomel, cerewet, comel sana sini, itu masih wajar ibu-ibu. Tapi kalau ada ayah gitu comel, baik sih. Cuman kalau bisa setelahnya ayah tuh punya skill yang namanya komunikasi dan negosiasi. Ketika sudah calm down gitu ya, tenang gitu. Oke, kenapa tadi Kak? Yuk sini ngobrol sama ayah. Itu tuh ayah yang punya peran di sini. Maka dari itu ayah jangan sampai melewatkan ini ya, ayah ya. Nah, kemudian arah dan tujuan. Nah, ini loh nak, visimu kayak gini. Kamu besar tuh kayak gini. Gimana? Atau kamu maunya kayak gimana? Nah, misalnya gitu itu dari ayah. Makanya anak-anak itu kalau dia dibimbing ayahnya tuh udah nggak ragu tuh sama tujuan hidup, pede dia mau tujuan hidupnya realistis atau enggak. Kalau udah coaching sama ayahnya, udah tuh pengen jadi apa, astronot gitu biasanya. Pengen jadi apa, astronot gitu. Karena pede nih, diyakinkan sama ayahnya. Beda sama anak tuh yang komunikasinya kurang dengan ayahnya atau dia fatherless. Jadi apa? Aduh, apa ya? Ragu Kak Yogi, nggak tahu gitu.
Ini karena kurang diyakinkan sama ayahnya. Kenapa sih anak itu lebih percaya kepada ayahnya mengenai tujuan hidupnya? Karena ayah itu dipandang sebagai seorang yang logis, seorang yang tangguh gitu ya, dan dipandang sebagai figur idola keberhasilan kesuksesan anak-anaknya gitu. Beda sama ibu nanti cara pandangnya. Maka ketika ayah ini hilang perannya, ya bisa jadi anak tuh jadi kurang orientasi. Kemudian yang terakhir, tegas dan disiplin. Ketika ada ayah yang kurang tegas dan disiplin, maka susah nih anak untuk tegas dan disiplin. Ayahnya terlalu permisif, terlalu longgar, terlalu nggak peduli. Biarlah namanya anak-anak, nggak apa-apa. Ya sudah, akan susah juga dia disiplin. Malah kasihan bundanya. Bundanya yang mendem jeru kalau orang Jawa bilang. Ini bunda pengennya disiplin, anaknya pengennya harus gini, tapi ayahnya sendiri yang merusaknya. Ini kadang ayah nggak sadar di sini. Kasihan para ibu-ibu yang sudah berusaha, nak bangun pagi, nak harus disiapkan, nak harus beres. Ketika dihadapkan pada ayah, nggak popo, nggak apa-apa, biasalah. Malah begitu. Ya Allah. Sekilas nggak apa-apa saat ini. Tapi dampak masa depannya itu, jangka panjangnya, begitu rumit ayah bunda ya. Tayyib. Jadi jangan sampai demikian. Ayo mulai sekarang, justru bunda itu punya inisiatif, tegas dan disiplin. Ayah harus lebih meningkatkan kualitas ini. Walaupun di sisi yang lain, ayah tuh ada sisi-sisi longgarnya. Jangan bilang-bilang bunda ya, kita beli es krim. Itu boleh. Tapi di sisi yang lain, ayah itu menunjukkan ketegasan dan disiplin. Kalau masalah cheating tadi, itu ada kondisi-kondisi tertentu aja yang sifatnya reward untuk mereka. Misalnya hari ini ranking 1, misalnya hari ini dia berhasil hafalannya, misalnya hari ini dia berhasil bantu uminya nyapu dan sebagainya. Kita beli es krim yuk. Ini nggak ada kaitannya sama aturan, nggak ada gitu. Tapi memang sengaja kita buat ini untuk mengapresiasi, itu boleh. Itu memang ayah kadang di situ suka ada rasa kasihan tiba-tiba gitu ya, ada rasa peduli tiba-tiba, dan ini bentuk keistimewaannya laki-laki. Nggak apa-apa, boleh seperti itu, tapi ingat, tegas dan disiplin sama aturan yang sudah tertulis, ini jangan sampai kita bermudah-mudahan. Kemudian peran bunda. Peran bunda di sini adalah satu, kebutuhan rasa nyaman anak. Sehingga kalau bundanya itu sabar, bundanya itu kalau marah habis itu cepat recovery-nya, cepat minta maafnya, bundanya selalu memperhatikan dan perhatian. Dan memang begini peran ibu, sehingga rasa nyaman anak tinggi. Attachment mereka juga semakin mudah terbentuk. Tapi ketika bundanya susah dicari, bundanya susah untuk capai, pengen komunikasi, pengen ngobrol, kok nggak ada malahan ibunya, wah ya sudah. Maka hal-hal ini akan membuat anak-anak kehilangan rasa nyaman, dan biasanya mereka lebih memilih mencari figur-figur yang lainnya gitu. Nah, kasihan ya, sayang gitu. Kemudian mengarahkan lingkungan yang tepat. Ini ibu, nah itu lingkungannya nggak bagus, ini nggak baik, lingkungannya seperti ini loh yang bagus untuk kamu, itu ibu. Ternyata itu peran ibu, mengarahkan lingkungan yang bagus, yang ideal, yang nyaman, sehingga anak-anak tuh punya standar lingkungan yang nyaman tuh diantaranya ya dari figur ibunya. Kemudian yang ketiga, mudah bersosialisasi dan mudah bersahabat itu ya dari ibunya. Kenapa sih kok ibu tuh banyak ini ya? Ya sisi yang lain itu intrapersonal, di sisi yang lain interpersonalnya. Kenapa sih? Ya karena ibu tuh emosinya dalam ya, biasanya lembut gitu ya, berperasa gitu. Ini ibu. Sehingga ketika bersosial itu kepake empatinya, simpatinya gitu, mudah bersahabat, mudah kasihan, mudah berteman. Hanya saja untuk memilah-milah persahabatan tadi itu ayah. Ayah yang punya peran besar di situ. Loh Kak, bedanya apa sama mengarahkan lingkungan yang tepat? Nah, bedanya di sini adalah seorang ibu itu mampu membentuk cara berpikir bagi anak-anaknya gitu ya, bagaimana mereka memilih hal-hal yang baik di lingkungannya. Namun, kemampuan kompetensi sosial itu tadi yang kita bahas tentang ayah itu adalah kemampuan anak-anak itu untuk menolak, kemampuan dia itu untuk agresif pada hal-hal yang tidak tepat gitu. Nah, tapi ketika punya pandangan lingkungan baik atau tidak, di sini ya peran ibu gitu. Kemudian yang berikutnya nomor 4, mudah beradaptasi. Karena trust. Jadi gini,
Kalau ibu itu dari awal kelahiran, umur 0 sampai 12 bulan atau 18 bulan, itu responnya cepat, mereka ada untuk anak-anak gitu ya, ASI-nya kalau bisa juga tuntas, kalaupun ada halangannya biidznillah ya kita berdoa kepada Allah, ya ini akan membuat anak-anak trust-nya tinggi. Jadi rasa nyaman yang ibu bentuk gitu ya, rasa aman yang ibu berikan gitu, ini membentuk trust sehingga anak-anak itu lebih mudah percaya sama lingkungannya. Jadi ternyata kemampuan interpersonal juga banyak dibentuk dari ibu. Hanya saja kalau kurang figur ayah, ini anak-anak jadi kurang terarah saja. Kurang tahu bagaimana cara menolak, bagaimana cara memilih teman, bagaimana konfrontasi ke teman gitu. Karena mungkin nggak pede. Yang ada mungkin ikut-ikutan saja, ya mereka followership gitu. Nah, makanya kalau anak-anak yang bangor, anak-anak yang mohon maaf nakal nih di sekolah, kan banyak yang ikut-ikutan. Biasanya cuma deket sama ibunya aja gitu. Nah, mungkin ini di antara penjelasannya. Sehingga untuk mudah beradaptasi itu bisa aja ibu sendiri gitu. Tapi untuk membuat anak-anak itu adekuat gitu ya, dia bisa kemudian ya dominan lah gitu di lingkungan gitu, punya prinsip lah, idealisme dan sebagainya, ya ini diantaranya adalah peran dari ayah. Kemudian sumber kasih sayang, ini nggak diragukan lagi kalau ibu itu sumber kasih sayang, di mana anak-anak itu mampu mengembangkan dan membuat emosinya sensitif itu dari ibunya. Nah ini peran ibu ya di sini kalau lekat dan dekat sama anak-anaknya, karena contoh ya dari ibu tuh sangat apa ya, kuat gitu ya. Kemudian tempat mencurahkan isi hati, wah ini peran ibu. Jadi anak laki-laki maupun perempuan harusnya mereka nyaman cerita sama ibunya. Dan yang terakhir, pembimbing emosional. Mengajari mereka tentang emosi, mengenalkan mereka tentang emosinya, memahamkan mereka tentang emosinya, termasuk kemudian mengajarkan perlahan regulasi emosinya. Walaupun kalau diikuti dengan ayah, ini akan semakin bagus regulasi emosi Ananda. Sehingga secara sosial, anak belajar bagaimana menyesuaikan diri dan anak-anak belajar dari ayah untuk bersikap baik di lingkungan. Ini sebentar. Secara sosial, anak-anak belajar bagaimana menyesuaikan diri dan anak-anak belajar dari ayah untuk bersikap baik di lingkungan, memilih. Ini nggak selesai nih kayaknya. Kami pengen nulis di sini sebenarnya. Secara sosial, anak itu belajar kemampuan menyesuaikan diri, ya, memilih hal-hal yang baik dan tepat atau mengambil sikap itu dari figur ayah. Sementara kemampuan mereka itu untuk match ya, untuk bisa ngeblend di lingkungan itu dari ibu karena kemampuan empatinya, simpatinya yang tinggi gitu. Nah, tapi kalau untuk punya sikap di lingkungan itu dari ayah. Sementara untuk membangun emosi di lingkungan itu dari ibu. Itu maksudnya. Insya Allah ya, barakallahu fikum. Nah, maka peran ayah sebagai pengasuh anak, ayah memegang peran penting dalam menentukan status kelekatan anak, ya. Dan apakah anak akan membentuk kelekatan aman atau sebaliknya itu juga tergantung pada sebagaimana dan seberapa besar peran ayahnya. Status kelekatan anak dengan keluarga itu juga tergantung pada ayah. Kalau ayahnya sudah nggak lekat, sudah nggak karuan gitu ya, maka ada banyak ya trust dan kelekatan yang hilang dari anak-anaknya. Nah, kelekatan antara ayah dan anak berhubungan dengan sikap dan perilaku ayah yang sensitif, bukan dengan jumlah waktu yang digunakan. Jadi gini, maksudnya adalah kelekatan ayah dengan anak-anaknya itu berupa sikap dan perilaku yang sensitif. Anaknya ngomong apa, ayahnya respon. Ya, ayahnya dengarkan, ayahnya bisa memberikan umpan balik yang pas gitu ya, sesuai dengan respon anak gitu, sesuai dengan stimulus anak gitu. Bukan seberapa banyak waktunya bersama anak gitu. Karena kita paham ayah-ayah itu waktunya minim gitu. Tapi di waktu yang minim itu kalau mereka para ayah bisa sensitif sama anak-anaknya, Masya Allah. Nah itu maksudnya gini, maksud risetnya kayak gini. Ya, jadi kelekatan ayah dengan anak itu dibentuk seberapa sensitif ayah ketika bersama anak-anaknya gitu. Bercandanya, ya, meresponnya gitu ya, dan tidak gampang terpancingnya itu. Itu saya. Baik.
Bagi anak laki-laki, figur seorang ayah akan menjadi panutan sebagai sosok seorang laki-laki ideal dalam kehidupannya. Maka penting bagi ayah mencontohkan ini. Kemudian peranan seorang ayah bagi anak perempuan juga sangat penting pada awal masa remajanya. Nah, ini remaja-remaja perempuan ini harusnya dekat sama ayah dalam mempelajari lawan jenisnya. Jika ini hilang masa ini, maka jangan disalahkan berlebihan nih anak-anak yang kemudian pacaran gitu ya, dekat sama cowok, mudah dibawa cowok ke sana kemari. Ya pertanyaannya adalah kemana aja ayahnya selama ini gitu loh. Jadi penting ayah ini jangan cuman ada figurnya tok, simbol doang tapi ya. Maka penting bagi ayah di sini juga terlibat. Ada banyak nih ayah yang bilang aku nggak simbol doang Kak Yogi, aku berinteraksi kok gitu. Tapi interaksinya permisif, nggak memberikan batasan, nggak memberikan disiplin dan cenderung bertentangan dengan pengasuhan bunda. Ini sama simbol doang juga namanya. Karena anak-anak nggak belajar apa-apa, nggak belajar figur apa-apa dari ayahnya. Gitu. Jadi memang penting nih bagi ayah juga untuk memberikan figur yang adekuat untuk anak perempuan, apalagi di masa awal-awal perkembangan remajanya, sehingga mereka tidak mudah tertarik pada lawan jenis yang nggak jelas itu ya. Kadang kadang menyebalkan sekali itu ya, anak perempuan. Ini kayak sebagai seorang laki-laki yang punya anak perempuan ya, kekhawatiran itu memang ada gitu. Bagaimana nanti dengan dia ketika tumbuh dewasa, lalu laki-laki seperti apa yang akan dekat dengan dia. Ini seorang ayah harusnya punya kekhawatiran tentang ini. Ya, maka di sini kita banyak berdoa dan banyak berikhtiar untuk dekat dengan anak-anak kita. Maka anak perempuan yang didampingi ayahnya pada masa tersebut akan dapat memahami bagaimana cara bersikap dan memberi respon terhadap lawan jenisnya. Nggak genit, nggak mendayu-dayu, ya, nggak menggoda gitu ya. Nah ini penting dari ayah ternyata. Kemudian peran ibu, ini gambarnya kewali ini. Ya, peran ibu. Peranan ibu dalam mendidik anaknya adalah sebagai sumber dan juga pemberi kasih sayang. Ingat, ini ibu. Sehingga kalau ibunya justru yang gampang marah, gampang lempar-lempar barang, ini malah jadi susah. Terus gimana? Anak-anak dapat kasih sayang dari mana kalau kayak gini? Ya, coba ibu bayangkan. Ibu-ibu di sini dilabeli sebagai pemberi kasih sayang loh. Maka jika ibu-ibunya justru menunjukkan hal yang sebaliknya, gampang ngomel, gampang nuduh, gampang judgement, gampang marah sama anak, terus dari mana mereka dapat kasih sayang ini? Maka jangan malu dan gengsi untuk minta maaf. Resolusi hubungan, diperbaiki hubungannya, berkegiatan bersama, main bareng-bareng, ayo dong. Kasihan, masa mereka itu nggak lama. Masa mereka untuk dipenuhi kebutuhan kasih sayang itu nggak lama. Paling mentok biasanya umur 12 tahun. Setelahnya itu kadang mereka angin-anginan butuhnya. Ya, apalagi kalau sudah punya sumber mata air dari teman-temannya, dari gurunya, dari kelompoknya, ya udah semakin lupa dengan sumber mata air ibunya. Ya, sumber kasih sayang dari ibunya. Baik. Nah, maka ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu di sini perannya mengasuh dan memelihara tempat mencurahkan isi hati anak-anaknya. Makanya jangan suka ini, kadang ibu tuh bertindak sebagai tim penyidik ya. Tanyanya itu ya Allah default banget, itu aja gitu ya. Dan menjurus banget. Jangan dong, sekali-kali nanyanya itu yang bikin happy. Kamu suka baju warna apa sih, Nak? Misalnya gitu ya. Kamu tuh kalau di sekolah tuh mainnya apa aja sih? Kalaupun harus tentang sekolah gitu ya. Gimana perasaan yang kamu seneng itu perasaan kayak gimana gitu? Atau hal-hal yang ingin kamu lakukan atau ide-ide yang ada di kepalamu tuh apa? Nah, ayo coba kita diskusi. Gitu dong. Jadi ibu ini harus sekreatif mungkin menciptakan gaya-gaya komunikasi yang terbuka untuk anak-anak. Kemudian sebagai pengatur ya time management gitu ya, ya manajer lah ibu ini dan membimbing dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga beberapa guru kami bilang anak perempuan itu cocoknya kalau di pesantren nanti di usia SMA gitu ya. Walaupun ini nggak mutlak ya ayah bunda, tidak mutlak ya, tergantung lagi kondisi orang tua masing-masing. Cuman kalau mau ditimbang-timbang, peran ibu itu membimbing anak-anaknya itu punya kualitas yang bagus berumah tangga. Baik laki-laki maupun perempuan, coachingnya dari ibu gitu. Nah, maka ibu ini juga jangan tabu untuk mendidik anak-anaknya dalam hal ini.
Kemudian hubungan pribadi dan sebagai pendidik dalam segi-segi emosional tuh. Kuncinya emosional pokoknya ibu ini. Nah, maka kalau ibu itu emosinya stabil, kata penelitian-penelitian itu, maka anak-anak pun akan lebih stabil insya Allah. Tapi kalau ibu nggak stabil, anak-anak jadi emosional. Walaupun tetap kita nggak menyampingkan keberadaan ayah ya, yang emosional ayahnya misalnya. Tapi kalau ibu udah emosional, insya Allah. Kemudian merupakan figur yang menjadi teladan dan panutan bagi anaknya, itu ibu. Jika seorang ibu menghendaki pribadi yang baik dari anaknya, maka ibu harus terlebih dahulu mempraktikkan perilaku-perilaku yang baik di hadapan anak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita tarik nafas dulu ya Bunda. Angin, hujan. Masya Allah ya. Ya coba ya Bunda sambil istirahat sejenak. Minum dulu ya Bunda. Gaya pengasuhan. Peran ayah. Ini gaya pengasuhan ya. Penting bagi setiap ayah memahami gaya pengasuhannya. Jadi ayah jangan sampai nggak peduli sama gaya pengasuhan yang dimiliki. Ayah harus sadar, oh aku ini terlalu permisif, terlalu bermudah-mudahan. Oh aku ini terlalu keras. Oh aku ini harus sadar ini ayah ya. Jangan sampai kita nggak sadar. Coba ayah yang hadir malam hari ini, renungkan gimana gaya pengasuhan kita. Terlalu bermudah-mudahan? Atau justru terlalu otoriter? Nah, atau tengah-tengah. Nah, kemudian apakah mereka terlalu permisif atau otoriter? Udah, pada dasarnya anak-anak merindukan figur ayah yang satu, disiplin dan tegas. Jadi jangan sampai ini hilang dari figur ayah. Kemudian lembut dan kasih sayang. Ya, walaupun disiplin dan tegas tetap bisa lembut dan kasih sayang gitu, nggak ada masalah ya. Di malam hari sering meluk, sering cium, sering doakan, sholihah ya nak, sholih ya nak, Masya Allah. Semoga kelak bisa dengan mudah belajar agama gitu ya. Itu peran ayah gitu ya, lembut dan kasih sayang. Kemudian mendukung dan terlibat. Nah ini nih istimewanya peran ayah. Ayah itu suka memacu anak-anaknya dan melatih anak-anaknya. Sifatnya dia tuh coach. Ya, coaching ayah ini ya. Nah, jadi versi membimbing yang lebih ekstrim kali ya coaching ini. Jadi coach ya. Ayo nak, bisa, coba. Ah itu ayah tuh. Ayo dikit lagi. Ayo lebih semangat. Ayo. Nah, jadi ayah tuh fungsinya memacu anak-anaknya untuk melampaui batas maksimal mereka. Nanti bunda kebalikannya. Nah, jadi mendukung. Makanya ayah yang terlibat tuh penting. Anaknya jadi pemberani, anaknya jadi punya kemampuan yang lebih adekuat gitu ya. Anaknya menjadi punya keahlian yang lebih banyak gitu. Kenapa? Karena ayahnya dukung gitu. Ya, penting sekali ayah mendukung. Ya, mungkin Kak Yogi sedikit cerita. Bukan dalam rangka untuk menjelek-jelekkan, tapi ini sebagai bukti. Dan masih banyak bukti-bukti yang lainnya. Dari klien yang pernah kami temui. Ya, tapi kita akan contohkan kami pribadi. Kami dulu tuh sangat aktif gitu, pengen ikut banyak kegiatan. Dan kami nggak ada masalah. Kak Yogi itu kami maksudnya ya, main bola, bela diri gitu ya, kegiatan apapun selama itu fisik, kita coba. Tapi hari ini tidak banyak keterampilan itu yang kita miliki. Main bola, ya Allah, main futsal itu paling Kak Yogi cuma jadi kiper. Ya. Bulu tangkis juga sama. Dayung, dulu kalau di Papua itu kita suka dayung kole-kole namanya. Perahu kecil itu. Itu juga standar bisanya. Bela diri, dari dulu cuman keluar masuk dojo latihan. Ketika sudah mau sampai ban hitam, keluar gitu aja. Itu yang Kak Yogi alami. Dan Kak Yogi lihat memang dulu Kak Yogi memang kurang didukung dari figur ayah. Berkaitan dengan, ayo nak, bisa, kamu bisa. Justru malah sebaliknya. Alah, nanti paling begini gitu. Udahlah, jangan ikut, ini bahaya gitu. Jadi kurang dukungan. Maka ayah di sini penting untuk memacu anak-anaknya. Sehingga mereka benar-benar mantap. Kemudian mereka bisa jadi maksimal di potensi-potensi yang sedang dilatih itu. Ayo para ayah, bertekadlah untuk melatih anak-anaknya di bidang-bidang kemampuan-kemampuan baik itu seremeh-remehnya. Misalnya nyapu, nyuci, dan sebagainya.
Nah, tapi kalau di rumah ayahnya kayak gitu suka motivasi untuk nyapu, nyuci, ngepel, itu bisa. Jadi kayak gitu jago ngepel gitu. Ini bukan bukan ini ya, maksudnya ya sebagai contoh dan itu kami temui juga banyak di klien-klien kami. Nah, jadi ayah penting sekali ini notice, terus jadi coach, maju, melatih dan sebagainya. Kemudian ayah ini berpikirnya logis ya, sehingga, cara berpikir logis anak-anak itu juga tergantung ayahnya. Maka kalau ayah itu pencemas, ayahnya justru ragu-ragu, nah ini kasihan anaknya. Jadi ayah harus belajar ini untuk berpikir logis, realistis, anak yang takut hantu misalnya. Ini nih coaching-nya sama ayah, gitu. Kemudian kita benar-benar realistis, kita latihan sampai dia nggak takut sama hantu, ya ayah yang latihnya, gitu. Contoh itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan gaya pengasuhan dari ibu? Gaya pengasuhan figur ibu itu lebih lembut, lebih penyayang. Ini idealisnya dan ini umumnya. Walaupun ada lah yang apa, yang nggak sepenuhnya lembut tuh ada. Ibu yang mungkin dididik dengan gaya militer dulunya waktu kecil itu ada mungkinnya, tapi pada umumnya ibu itu lembut karena dominan emosi serta perasaannya. Biasanya ibu itu memberikan batasan pada anak dan sangat berhati-hati, seringkali tidak rasional. Nah, ini makanya perlu pasangan, biar ibu itu jadi rasional juga gitu loh. Jadi kalau nggak ada figur laki-laki itu kadang perempuan apa ya, ya ini bukannya menjelek-jelekkan, tapi memang secara penelitiannya begini, Bunda, maaf ya Bunda, kadang irasional. "Aduh, jangan deh Nak, jangan, aduh ini bahaya banget Nak, aduh nggak boleh," gitu. Ya itu ibu, padahal ya nggak apa-apa sebenarnya nyoba ya, gitu. Bagi laki-laki nggak apa-apa gitu. Makanya ibu tuh lebih banyak protektifnya. Dan sebenarnya ini bukan hal yang buruk. Anak-anak jadi tahu kapan dia harus defense, kapan dia harus ngulur dirinya gitu, kapan dia harus maju gitu. Jadi peran dua orang tua ini harus berimbang gitu ya. Maka kalau kita single mothers gitu, ya kita harus cari figur laki-laki yang bisa logis untuk anak-anak kita gitu, memacu dia gitu, berpikirnya lebih luas gitu, penting. Ya entah kita panggil guru gitu ya, guru ngajinya atau ustadznya di sekolah gitu ya, atau pamannya atau omnya tetap butuh gitu. Gimana pun caranya. Nabi sejak umur 6 tahun ya, atau 4 tahun ya, ditinggal oleh oleh, ibunya gitu. Sudah nggak punya siapa-siapa. Nah, tapi figur-figur ini dilengkapi dengan kakeknya, pamannya ya, bibinya dan segala macam. Masya Allah. Jadi tetap butuh gitu. Ya kita tidak bisa pungkiri, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan potensi-potensinya masing-masing gitu. Ya, kadang ada yang single mothers atau single father gitu, kemudian udahlah cukuplah sendiri aja gitu. Jangan berpikir seperti itu, ya. Ibundanya Imam Asy-Syafi'i, ya. Beliau mendidik anaknya itu untuk rajin ke majelis ilmu, diikutkan berbagai macam kegiatan fisik ya, dengan guru-guru yang ada. Nah, ini juga melatih anak-anak tuh punya figur laki-laki. Gitu, jadi Bunda yang hari ini single mothers, semangat. Karena, eee, ya masih banyak jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk membekali anak-anak kita. Baik, mungkin ini ya, ibu itu lebih lembut dan penyayang, pembatasannya banyak gitu ya, melayani dan membimbing. Jadi ibu tuh yang banyak melayani, "Nak, mau dibuatkan apa? Nak, yuk bikin apa? Nak, Bunda bisa bantu apa?" Gitu ya. Sehingga ketika Bunda memberikan tugas nyapu, ngepel, dan sebagainya, itu harus didampingi, "Nak, Bunda bantu ya," gitu. Nah, ini bagus. "Loh Kak, nanti jadi nggak mandiri." "Mandiri kok Bunda insya Allah ya." Yang penting kita konsisten gitu, karena pembentukan perilaku atau di teori perilaku itu dengan konsistensi. Nanti terbentuklah yang namanya teori klasiknya atau perilaku default-nya gitu. Kalau sering dilakukan dan konsisten. Kemudian emosional, kembali lagi ke emosional. Maka gimana kerja sama orang tua? Ini mungkin terakhir ya. Bagaimana, sinerginya ayah dan bunda, ini kita singkat jadi MTK, tapi bukan matematika. Yang satu M memahami, T terlibat, K-nya konsisten gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana kerja sama orang tua itu minimal MTK. Satu, memahami. Memahami kondisi pasangan dulu. Gimana pasangan kita? Udah nyaman belum dengan kita? Jangan sampai kita ngomong jauh-jauh gimana visi pengasuhan anak dan sebagainya, tapi ini pasangan belum nyaman gitu. Masih sering konflik, kurang memahami, saling egois, lah gimana? Masya Allah, ayah bunda,
di sini memahami, maksudnya adalah memahami pasangan. Udah nyaman belum? Udah klik belum? Udah saling nerima belum nih? Ya, sudah bisa saling mengapresiasi belum? Ya, karena kesejahteraan itu personal dulu tadi. Personal dulu sejahtera, diperlakukan dengan baik, gitu ya. Ya, kemudian kalau sudah saling memahami kondisi ini, baru ke kondisi anaknya. Anaknya gimana? Jangan sampai kita udah ngomong sekolah di mana, besar jadi apa, tapi ini anak belum nyaman gitu ya. Ayo dipahami dulu, udah nyaman belum dia? Nah, kalau sudah, ya maka ini adalah hal yang paling penting di sini. Nah, sehingga tidak ada dalam keluarga tuh ayah yang paling penting, ibu paling penting gitu ya. Ayah yang paling berilmu, ibu paling berilmu, enggak ada. Saling memahami di sini, ya. Kemudian yang kedua terlibat. Nah, baru terlibat nih dua-duanya. Kalau sudah saling memahami, semuanya sudah happy gitu ya, sudah merasa apa ya, istilahnya mendapatkan bagian-bagian haknya gitu ya, enaklah gitu nih ayah bundanya, anak-anaknya juga, maka baru terlibat. Nah, orang tua sama-sama tahu arah pendidikannya kemana gitu ya, sehingga semua aspek-aspek tentang pendidikan gitu ya, tentang pengajaran itu bisa dilakukan bersama gitu. "Yah, ini renang nih, gimana temenin ya, Yah?" Gitu, ayah temenin renang. "Yah, sepeda nih, dia waktunya sepeda," gitu. "Ini waktunya belajar nih, Bunda ya," gitu. Jadi bagi tugasnya kelihatan gitu, di mana. Karena sudah enak gitu pasangan ini, tapi kalau belum enak, bagi tugasnya susah, belum saling memahami itu. Kalau sudah saling memahami, bisa bagi tugas dengan nyaman insyaallah ya. Baik. Kemudian yang terakhir konsisten. Ingat konsisten itu menjadi kunci dalam pengasuhan, sehingga ayah bunda jangan sampai kita berbeda standar. Maksudnya berbeda ini bukan berarti harus, wah, perfeksionis sama persis gitu, enggak. Tapi di sini kita bisa saling menyeimbangkan. Nah, jadi pengasuhan relatif sama, modelnya misalnya model satu pintu, ayah aja tuh, Nak, ayo gitu. Bunda aja tuh, Nak, gitu. Satu pintu, dari ayah atau bundanya sama-sama baik ya. Tapi kalau bisa dari ayah. Nah, biar lebih menguatkan peran ayah ini gitu. Kemudian saling mendukung dan saling berbagi peran tadi ya lebih mudah gitu. Jadi dalam berbagi peran juga konsisten, saling supportnya juga konsisten. Misalnya dalam ambil rapot gitu, jangan cuman bundanya terus gitu. Mungkin waktu semester 1 bunda, semester 2 ayah gitu kan, atau bahkan dua-duanya. Ini bagus, masya Allah ya, konsisten seperti itu. Baik, ingat konsistensi ini penting dalam pengasuhan karena jika tidak konsisten tentu anak-anak akan ambivalen. Ambivalen itu kayak bingung gitu ayah bunda, dan ini bisa berdampak pada ledakan-ledakan emosi yang tak terduga gitu ya. Kenapa sih kok ambivalen itu berdampak pada emosi anak? Karena anak-anak tuh frustasi gitu, gagal paham mereka. Seperti para netizen yang gagal paham, biasanya ngegas gitu. Ya. Nah, anak-anak juga sama gitu. Ambivalen, bingung memahami pola. Hari ini aku dimarah ayah nih gara-gara numpahin gelas. Besok nggak dimarah, atau maaf kemarin nggak dimarah gitu. Kan jadinya confuse mereka. Apa nih gitu? Ambivalen. Kok aku numpahin gelas bunda marah-marah, ayah enggak gitu. Ya, ini ya jangan sampai begitu. Kalau sama ayah enak, bisa makan ciki-ciki, kalau sama bunda nggak boleh. Ambivalen lagi. Ini ledakan emosinya semakin tidak teratur bagi anak-anak kita. Maka hindari hal-hal ini. Baik, mungkin itu ya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang bisa kita bahas malam hari ini, bagaimana memahami peran-peran kita sebagai orang tua, ayah dan bunda, terus gimana bisa terlibat ya kerjasama apa namanya istilahnya menjadi partner dalam mengasuh putra dan putrinya gitu ya. Dan tentunya tujuan akhirnya dengan memahami peran, memahami gaya pengasuhan, bersinergi gitu ya, yang tujuannya adalah membentuk kelekatan bagi Ananda, maka kelekatan ini akan membentuk yang namanya rasa nyaman gitu ya, rasa percaya dan komunikasi yang baik. Kalau sudah terbentuk komunikasi yang baik, rasa nyaman, maka kayaknya nggak ada tempat yang lebih indah dibandingkan rumah. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Jazakumullah khairan. Kita kembalikan kepada Kak Raga. Silakan Kak Raga. Masya Allah, barakallahu fi Kak Yogi. Sharingnya nih sangat menampar nih Kak Yogi. Ini ngomong antum nggak nyindir anak kan ya materi-materinya? Ya enggak Kak Raga. Sebenarnya nggak ada gitu ya. Tapi Ya, kalau tersindir ya
Ya, mohon maaf nih, Kak Raga ya. Masya Allah. Ya, jadi langsung aja buat para peserta yang mau bertanya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, bisa langsung raise hand. Sambil menunggu. Oh, ini ada pertanyaan nih Kak Yogi. Sebenarnya sih pertanyaan ini kemarin nih, gitu. Cuman ini untuk Kak Yogi aja katanya pertanyaannya. Jadi Bismillah, jazakallahu khair. Ada Kak Yogi dan tim materinya, Masya Allah bermanfaat sekali. Izin bertanya, Kak, saya ibu 2 anak, qadarullah yang pertama anak berkebutuhan khusus, cerebral palsy ya. Afwan kalau salah, sedang semua bergantung dengan kami. Dan yang kedua, alhamdulillah normal. Yang mau saya tanyakan bagaimana solusi agar saya tidak berlebihan memikirkan masa depan anak-anak saya. Misalnya jika saya tiba-tiba tidak ada, atau jika adiknya malu atau dibully temannya karena memiliki kakak yang masih digendong kemana-mana. Saya juga sudah mencoba menanamkan pada adiknya bahwa segala yang terjadi karena Allah. Tapi anak-anak masih kurang paham. Usia anak pertama saya 8 tahun, dan yang kedua 5 tahun. Jazakallahu khairan, Kak. Kiranya berkenan menjawab. Masya Allah pertanyaannya. Ya, silakan Kak Raga, tolong dijawab. Masya Allah. Anda lepas tangan Kak Yogi. Waduh, lepas tangan. Antum yang siapa lebih. dong? Silakan Kak Yogi. Ya, Kak Raga, terima kasih. Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Semoga Allah berikan kemudahan ya kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Iya, tadi bagaimana pertanyaan pertama itu adalah bagaimana agar kakaknya nggak malu ya, adiknya nggak malu. Itu kedua apa pertama? Saya belum di sini sih yang saya tanyakan. Iya, adiknya malu atau dibully temannya karena memiliki kakak yang masih digendong kemana-mana. Oh, masa depan. Yang pertama masa depan ya. Masa depan. Kak Raga ya. Betul. Iya, ini kalau bahasanya guru kita Ustadz Nuzul Zikri hafizahullah taala. Ini Bunda, ini adalah karakteristik perempuan yang mana mereka berpikir ke depan, tapi berpikirnya kadang kurang sangat melibatkan emosional atau emosional atau rational thinking gitu ya. Jadi sangat melibatkan emosi dalam berpikir. Yang nantinya seolah-olah hal itu nyata, hal itu benar-benar terjadi dan sebagainya. Yang pada akhirnya itu justru bikin kita cemas, bikin kita merasa nggak berdaya gitu ya. Akhirnya jadi kehilangan semangat gitu dalam membersamai Ananda. Nah, yaitu memikirkan masa depan mereka yang kemudian nanti bagaimana, suram dan sebagainya. Maka hal ini perlu kita sikapi dengan ilmu. Ya bukan berarti Bunda nggak berilmu, tidak. Tapi mungkin ketika kita diskusi kayak gini, jadi ingat gitu. Nah, bahwasanya apa yang akan terjadi pada putra-putri kita itu adalah kehendaknya Allah. Ya bagaimanapun masa depan mereka nantinya itu bukan kuasa dan kemampuan kita untuk mewujudkan sesuai apa yang kita mau. Ya jangankan dengan kondisi keterbatasan, kondisi yang normal saja, ya tidak ada orang tua yang bisa mengatur dan menentukan nasib anak-anaknya di masa yang akan datang. Ya jangankan berpikir tentang nasib anak-anaknya, nasib kita saja itu menjadi rahasianya Allah. Dan terserah Allah mau menjadikan seperti apa. Nah maka yang perlu kita kuatkan ke diri kita adalah ya tadi kembali kepada pemahaman bahwa berpikir dengan cara seperti ini, kalau dalam sudut pandang psikologi itu kita sudah lompatan kesimpulan, gitu. Nah ini berpikir yang tidak sehat sehingga membuat kita sering mengalami kecemasan. Dalam Islam tentunya cara berpikir ini adalah berpikir mengambil porsinya Allah gitu ya. Takdir itu apa yang terjadi di masa depan itu adalah kehendaknya Allah. Sehingga ketika kita berpikir buruk kemudian seolah-olah itu nyata dan sebagainya, maka kita telah mengambil porsi dan perannya Allah. Nah, berat. Makanya dalam psikologi jadinya berat kalau cara berpikirnya seperti ini. Terus gimana Kak? Kita nggak boleh khawatir dengan masa depan anak. Boleh merasa cemas sebagai motivasi kita untuk semakin bersimpuh di hadapan Allah.
memohon kemudahan-kemudahan untuk diri kita dan anak-anak kita. Ya, karena bagaimanapun Allah ini yang kemudian mampu memberikan pertolongan, sebaik-baik pemberi pertolongan. Kemudian yang kedua, Bunda bisa mengupayakan hal-hal yang saat ini Bunda bisa lakukan dulu. Karena betapa sangat disayangkan ketika Bunda bisa melakukan banyak hal sebenarnya untuk Ananda, justru itu terdistract dengan cara berpikir kita yang terlalu cemas tadi. Nah, jadi bukan berarti kita nggak boleh memikirkan masa depan anak-anak kita, tapi harusnya juga realistis di sini. Realistisnya laki-laki nih biasanya di sini yang dimainkan. Ya udah, yang bisa kita jalani dijalani, yang bisa kita lakukan dilakukan gitu ya. Nah, misalnya dengan Ananda yang pertama, dengan cerebral palsy tadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita masih bisa memenuhi kebutuhannya, kita masih perhatian, kita masih bisa memberikan. Dan ini tugas kita menjadi orang tua yang sabar ya. Tentunya tidak mudah, walaupun tidak mudah, tapi semoga Allah berikan kemudahan gitu ya. Menjadi orang tua yang sabar menghadapi Ananda, kasih makan, dibersihkan, dibantu kebutuhannya, bila perlu sudah bisa diterapi mandiri-mandiri beberapa hal. Ini tugas kita. Jadi kita perlu tahu nih mana yang tugas kita dan realistis bisa kita lakukan. Menentukan masa depan dia, kita susah gitu. Gimana? Kita mohon maaf nih bahasanya kayak agak ini. Kita melakukan banyak hal apapun yang bisa kita lakukan. Ya. Dan kalau memang kehendaknya begini, begini gitu. Tapi bukan berarti kita nggak berusaha. Ya tadi, ikhtiarnya yang bisa kita lakukan. Kita mau mikir sejauh apapun cara berpikir kita, ujung-ujungnya akan mentok di sini gitu. Di kondisi ini gitu. Jadi silakan Bunda fokus nih apa yang Bunda bisa lakukan yang terbaik buat Ananda yang pertama ini. Semoga Masya Allah Allah berikan kemudahan. Kemudian kalaupun nanti Bunda harus meninggal dan sebagainya, ini sudah urusannya Allah. Ya, karena tidak mungkin ya Allah menelantarkan hamba-hambanya. Nah, cara berpikir seperti ini yang kemudian harus dicoba. Ya tadi Bunda sudah berusaha sesuai dengan kemampuan dan ini memang kewajibannya Bunda. Adapun yang nanti setelah Bunda meninggal sebagainya, ya ini tentunya kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan, biarkan Allah yang menjaga, karena Allah sebaik-baik penjaga. Jadi insya Allah Allah mendatangkan orang-orang yang kemudian merawat mereka. Karena memang demikian fitrahnya. Ya, jadi kita jangan merasa yang menentukan kondisi mereka. Nah, ini keyakinan ini harus dihilangkan. Jadi bukan kita yang menentukan kondisi mereka, tapilah Allah gitu. Nah, dalam psikologi juga sama. Makanya ada psikologi Islam gitu muncul karena banyak orang yang merasa paling bertanggung jawab gitu. Nah, ini kalau kita terlalu berlebihan punya tanggung jawab, kita kayak merasa memikul beban yang sangat berat, seolah-olah di luar batas kemampuan kita. Akhirnya capek. Nanti kalau Bunda terapi psikologi juga sama gitu, pasti ini beberapa hal yang harus dikoreksi. Gitu. Jadi pikulah beban yang proporsional. Gimana nih melatih Ananda yang pertama? Semoga Allah memudahkan. Dan jangan lupa banyak berdoa. Mengenai masa depan Ananda dan sebagainya, bagaimana kondisinya, ya tentu kita doakan yang terbaik, dan hari ini kita usahakan yang terbaik buat mereka, semampunya kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membersamai Ananda yang kedua ini ya, biar dia nggak malu kakaknya demikian. Ya tentunya yang pertama kita bantu si anak kedua ini untuk memiliki empati, simpati yang bagus. Ini kalau sudah bagus empati, simpatinya, kita ajak ke kakaknya. Kita ajak dia untuk merawat, kita ajak dia untuk bermain gitu. Maka ketika sudah terbangun kelekatan dengan kakaknya, nggak malu punya kakak seperti itu. Karena dia benar-benar punya empati. Kalau anak-anak sudah terbentuk empatinya, nggak malu, Bunda. Tapi kalau belum terbentuk empati dan simpatinya, ya wajar mereka akan malu, gengsi, dan sebagainya. Kenapa sih ada orang anak tuh yang gengsi gitu? Ada orang tuh, aduh orang tua aku, bu jangan peluk, malu sana gitu ke ibunya gitu. Dia gengsi. Pernah nggak sih dulu kita gengsi sama orang tua gitu ya? Nah, Ya mungkin ya gitu kan ya Pak ya gitu. Mau dicium aja gengsi gitu ya nggak mau gitu. Ya kalau kita dicium pipi gini sama ayah sama ibu mungkin di hadapan teman-teman malu lah gitu ya dicium-cium gitu. Tapi kalau kayak dipeluk kayak apa namanya dipegang tangannya itu udah nggak mau. Apa sih gitu? Ibu sana jauh-jauh gitu ya. Ini biasanya menunjukkan kalau kita kurang rasa simpati dan empati kita ke orang tua. Tapi ketika hari ini kita sudah empati dan simpati muncul,
Jangankan apa, kita nggak harus nunggu orang tua meluk kita yang meluk. Kalau ketemu kita yang cium tangan, kita peluk-peluk, kita cium ibu kita, ayah kita. Kita udah punya empati dan simpati. Bahkan apa yang kita punya kita kasih. Gitu. Jadi memang penting ini untuk anak kedua dibentuk empati dan simpatinya sehingga mereka bisa lekat gitu ya. Kalau sudah lekat ya orang mau bicara apa aja si adik ini nggak ada masalah. Ini yang namanya motivasi internal. Tapi kalau kita hanya selama ini ngasih masukannya motivasi eksternal, contohnya gini, apa namanya motivasi eksternal tuh, hmm, kamu harus kuat gitu ya. Nanti kalau kamu kuat gitu, kamu nggak malu gitu, nanti ibunda kasih hadiah, misalnya gitu. Atau nanti kita ajak jalan dan sebagainya, boleh boleh saja. Tapi motivasi internal itu jangan sampai dilupakan. Wallahu taala alam. Semoga Allah mudahkan. Maaf agak flu. Ya, silakan Kak Raga. Nah, terus kalau itu kayak kan tadi kita suruh bentuk empati ya. Nah, maksudnya salah satu contoh kita untuk membangun empati anak tuh gimana tuh Kak Yogi? Insya Allah. Yang pertama sesuai kaidah tadi, kita contohkan ya, bagaimana kita berempati kepada mereka. Ke anak pertama, ke anak kedua ini. Oh, susah ya? Ayo sini Bunda bantu. Nah, dari melayani gitu dia, membimbing itu ngajarin mereka empati. Makanya kalau dalam melayani dan membimbing, kalau mau marah, nah ini harus direm-rem. Kita kan lagi mau bentuk empati gitu. Nah, kecuali nanti ada kesalahan yang khusus kita marah boleh. Tapi ketika sedang membimbing nih, nggak sabaran marah gitu. Gagal nih membentuk empatinya gitu. Nah, kemudian yang kedua, cara membentuk empati dan simpati anak adalah memperbanyak kontak fisiknya, Kak Raga. Sering-sering mereka dipeluk, dicium gitu ya. Nah, ini kan ibu banget sebenarnya. Kemudian membentuk empati yang berikutnya, contohnya yang ketiga adalah sebagaimana yang Nabi contohkan. Begitu perhatian dan memberikan kesempatan mereka itu untuk mendapatkan perhatian. Bagaimana Nabi menegur Abu Umair yang burungnya saat itu mati itu ya. Kemudian bagaimana Hasan dan Husain bermain-main dengan Nabi. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain, ketika Nabi sedang berjalan, ada anak perempuan yang memegang tangan Nabi gitu ya. Kemudian dia muter-muter gitu. Nabi juga ikut muter-muter gitu ya. Masya Allah. Ini memberikan kesempatan anak-anak untuk mendapatkan perhatian itu memang penting. Jadi bahasa tubuh kita lekat, kita sering muji mereka gitu ya. Kita sering mendoakan mereka, ini salah satu pembentukan empati ke Raga, simpati mereka. Kenapa sih kok bisa membentuk itu? Karena hatinya, perasaannya tuh dibikin semakin sensitif dengan hal-hal ini gitu ya. Makanya kalau biasanya Kak Raga ini sebenarnya bukan contoh yang solih ini sebenarnya, tapi mungkin bisa punya gambaran. Dulu kalau kita nonton film India gitu, suka nangis gitu ya. Nah, ini kan termasuk ini ya, film India ini sedih gitu misalnya, Inspektur VJ gitu ya, tewas gitu misalnya gitu ya, itu sedih kita kan nangis gitu. Ya, sebenarnya ini termasuk bagian dari empati. Kita seolah merasakan hal itu gitu. Ya. Dan kenapa film sedemikian rupa bisa membuat orang demikian gitu? Ya, jawabannya karena film ini ada setup build up-nya gitu ya. Kenapa sampai endingnya bisa bikin nangis, bisa bikin sedih gitu. Nah, ini kan adanya interaksi sebenarnya nggak langsung antara sutradara dengan si penonton gitu. Nah, sama gitu. Kita juga sama anak begitu. Setup build up-nya tuh apa? Sering nggak nemenin mereka main? Sering nggak ngajak mereka cerita gitu. Nah, ini termasuk pembentukan empati juga. Nah, sehingga ketika terjadi sesuatu sama bundanya, itu mereka tersentuh gitu. Jadi, bunda kok sakit ya, jadi nggak bisa main gitu. Jadi nggak bisa cerita. Nah gitu. Tapi kalau bundanya jarang main, jarang interaksi ya bundanya sakit ya biasa aja gitu mereka gitu. Jadi mereka kadang ya sudah nggak ada bedanya juga gitu bunda sakit sama enggak. Nah jadi itu di antara cara-cara membentuk empati dan simpati ke Raga, walaupun ada yang lain ya, ngajak mereka ke panti asuhan gitu, ngajak mereka ngajarin memberi orang lain, itu juga termasuk latihan empati dan simpati. Dan mungkin cara terakhir kita sounding dengan lisan. Nah empati itu begini, simpati begitu. Nah kalau Indosat begini gitu ya Kak Raga. Provider dong. Ya, Masya Allah, baik itu barakallahu fiik. Kak Kayak Raga. lagi. Ini udah ada yang raise hand dari Ummu Nisa. Silakan di unmute untuk bertanya langsung. Ummu Nisa. Ya, silakan
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi dan tim. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Jazakumullah khair, Kak Yogi dan tim atas materinya, Masya Allah. Sangat bermakna sekali. Izin bertanya nih, Kak Yogi, terkait dengan peran ayah dan bunda. Penasaran sih Kak, kalau misalnya nih, tadi peran ayah misalkan pencapaian akademik, terus peran ibu misalnya sumber kasih sayang. Nah, tapi ternyata kalau misalnya anak lebih nyaman ceritanya sama ayah nih, karena ayah kayak dapat lebih memberikan sumber kasih sayang gitu. Terus ibu yang ternyata lebih memiliki kemampuan untuk mengatur kurikulum pencapaian akademik anak gitu. Nah, bisa nggak tukeran gitu, ataupun peran-peran lainnya yang karena mungkin ayahnya parentsnya ini udah saling kenal karakternya masing-masing, jadi tahu oh iya dia suaminya unggul di mana, istrinya unggul di mana, sehingga mereka tukeran peran supaya lebih natural gitu kan. Kalau dipaksain juga kadang-kadang kaku kan kalau emang sebelumnya nggak biasa gitu dalam melakukan hal tersebut. Nah, itu gimana Kak Yogi? Apakah ya pertanyaannya boleh nggak tukeran gitu, tapi tetap diberikan hal tersebut. Nah, jazakallah khair. Wah, jazakillah khairan. Ya, itu tadi bukan kondisi sakok ya gambaran tadi. Itu gambaran umum, secara umum karakter laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan. Kalaupun ada switch gitu ya nggak masalah. Yang penting kuncinya konsisten. Nah, tapi ada yang harus digarisbawahi. Di sini yang kita maksud adalah peran logika dan emosional. Yang itu secara fitrah gitu ya, dengan ilmu-ilmu neurologi gitu ya. Ya memang secara fitrah kondisi otak laki-laki begitu. Dia lebih logis gitu ya. Lebih logis dan praktis. Makanya kemampuan praktikal itu biasanya juga lebih mudah pada laki-laki. Walaupun perempuan juga banyak yang jago gitu ya. Nah, kalau perempuan memang secara kondisi otaknya begitu gitu ya. Otak emosinya itu wah, Masya Allah, aktif sekali. Nah, jadi ya ini fitrahnya begitu. Sehingga dalam pembentukan emosional gitu, memang ibu juga perlu menyediakan ruang-ruang itu karena beda sentuhannya. Emosionalnya ayah yang lembut, yang baik, yang dekat, anak cerita itu bagus, nggak ada masalah. Nabi juga begitu, menjadi tempat cerita gitu ya. Tapi sentuhan perempuan ini berbeda karena berkaitan dengan bagaimana emosi-emosi yang sifatnya tadi menumbuhkan sensitivitas, empati dan simpatiknya gitu. Tetap bundanya mengambil bagian itu. Di sisi lain bundanya juga mungkin mengatur kurikulum dan sebagainya. Nah, begitupun ayah. Wah, boleh banget ya emosinya dia lekat dan ini dekat gitu, nggak ada masalah gitu. Dan memang harusnya begitu. Cuma di sini peran ayah yang secara logis gitu ya, figur-figur yang adekuat ya, secara fisik memang berbeda. Kemudian secara peran di luar mencari nafkah gitu ya, fighting gitu ya, factorsnya kelihatan ya, cara ayah berkomunikasi juga nampak gitu, sehingga tetap motivasi tentang pendidikan, tentang arah ntar bagaimana ya nak, kamu seperti apa gitu, target-targetmu seperti apa, ini juga penting dari ayah. Ya karena ini sebagai acuannya. Ketika ayah kemudian terlalu bermudah-mudahan dan ya udahlah terserah bunda aja, ini kami rasa malah kurang kurang bagus. Tapi ketika ayah juga mau, gimana tadi belajarnya? Bagus. Oh ini besok harus 8 ini ya. Ayo kita bareng-bareng nih. Ayah bantu ya. Misalnya gitu ya. Ya ini tentu akan berbeda suasananya. Begitu. Walaupun tadi kalau mau dibagi di switch ya, bagian emosinya ayah lebih banyak, bundanya lebih banyak akademisnya, boleh-boleh saja. Cuman tetap beda sentuhannya sih, lebih kepada beda rasa gitu. Bagaimana ayah menggunakan emosinya dan bagaimana bunda menggunakan emosinya. Kalau dua-duanya komplit ya bagus gitu. Tapi kalau memang dua-duanya ada yang hilang gitu ya sayang gitu. Ya, jadi intinya boleh-boleh saja switch, tapi tetap harus mengambil peran-peran seminimal mungkin yang bisa diambil. Begitu mungkin Kak Raga, Insya Allah. Pertanyaannya susah ya Kak Raga. Ini ganti Kak Raga aja, Po. Waduh.
Raiso aku, Ya, Mas. baik. Ya, Mas Arya, silakan Kak mungkin Raga. kita sudah di pukul 21.41. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Dari Iya, Erina Umu Fazizi yang udah resen, silakan langsung bertanya kepada Kak Yogi. insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi dan co-host semuanya. Semoga Allah selalu menjaga antum semua dan Masya Allah, jazakumullah khair untuk materi yang luar biasa malam ini, Masya Allah. Izin bertanya ya Kak Yogi. Oke. Simple aja sih sebetulnya pertanyaannya, semoga jawabannya juga bisa simple. Bagaimana mengaplikasikan peran kita sebagai orang tua, ayah bunda ketika anak tidak tinggal bersama kita, misal anak-anak sudah masuk pesantren, bisa jadi sebelum mereka masuk pesantren, apa-apa yang kami tanamkan belum cukup untuk mereka. Terus juga salah satunya misalnya bagaimana coaching, tadi kan Kak Yogi sampaikan ada contoh seorang ayah yang mendampingi anaknya dengan sedemikian rupa untuk menghadapi bullying. Nah, kadang-kadang kan kita ketika anak sudah lepas dari kita, tidak banyak yang bisa kita pahami atau mungkin komunikasi juga terbatas. Nah, itu bagaimana kami mengaplikasikan peran kami sebagai orang tua, mendampingi mereka dalam kondisi komunikasi yang terbatas. Demikian Kak Yogi. Mohon jawabannya. Syukran wa jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik, mengenai kondisi yang terbatas ya, jawabannya terbatas juga ini kayaknya Kak Raga. Enggak dong ya. Baik, tapi tadi semoga simpel jawabannya, semoga Allah mudahkan. Yang pertama yang perlu diidentifikasi adalah bagaimana Bunda kelekatannya dengan Ananda. Ketika kelekatannya belum bagus gitu ya, masih butuh PR-nya kira-kira di mana gitu. Dan itu yang kemudian kita list, misalnya PR-nya belum bisa nih kontak fisik nih. Nah, kontak fisiknya belum bisa nih banyak memuji mereka atau mengapresiasi mereka. Maka itu PR-nya. Kemudian, kayaknya kurangnya nih di bagaimana membuat mereka terbuka buat cerita. Nah, ini gimana caranya buat mereka cerita dulu. Jadi kelekatan dulu yang dievaluasi. Ketika kelekatannya ini dievaluasi, PR-nya di mana? Kalaupun banyak PR-nya, fokus sama satu atau dua dulu. Karena kan terbatas Ananda di pondok pesantren. Nah, jadi ketika pulang, misalnya ada waktu libur 2 pekan sekali, atau mungkin sebulan sekali, atau bahkan semester sekali, tapi panjang gitu, ya ini digunakan untuk membangun itu. Kelekatan dulu, kita ajak makan, ajak berlibur, ajak camping, ajak ngobrol gitu ya. Kalau ayah tadi pengen bantu dia di bagaimana agar dia tangguh ya menghadapi bullying, pas lagi camping itu ada father time gitu ya. Wah, itu ya ayah dan anak laki-laki, ayah dan anak perempuan itu ngobrol. Gitu. Jadi memang tergantung kebutuhannya sih Bunda. Tadi kalau kurangnya di mana dan juga disesuaikan dengan kelemahan-kelemahan apa yang Ananda masih menjadikan PR dia gitu ya. Kemandiriannya misalnya gitu ya, rasa empatinya gitu. Jadi memang kita perlu memahami kondisi mereka yang kurang di mana dan kita supportnya fokus ketika mereka pulang. Adapun komunikasi tetap terus dibangun walaupun via teleponnya. Ingat jangan mengintimidasi anak yang di pondok pesantren dengan bertanya gimana hafalannya, gimana sudah sampai mana ini belajar mustalah hadisnya. Waduh, berat. Nanti mereka ya berat, ini nelpon ini cuma sekali gitu ya, maka tanyakanlah hal-hal yang membuat mereka bisa bahagia, merasa didukung, kemudian di akhir-akhir motivasi, semoga hafalannya tetap di murojaah ya nak ya gitu. Semoga sholatnya semangat di sana ya, semoga semakin bagus adabnya sama gurunya ya nak gitu. Jadi sifatnya doa, tapi kalaupun mau nanya boleh aja, tapi di akhir aja itu. Tapi yang awal-awal tuh gimana yang melekatkan kita gitu. Misalnya ngobrol tentang apa nih olahraga atau kegiatan yang bikin happy di sana nih gitu. Atau cerita kemarin nih ayahmu loh, ya misalnya gitu. Jadi memang hal-hal yang menarik yang mereka tuh kayaknya nggak bisa dapat di pondok, tentang ayahnya, tentang keluarganya di rumah dan sebagainya. Jadi kelekatan dulu aja sih Bunda kalau saran dari kami, dan list-list
kekurangan kita apa, kebutuhan Ananda apa, itu yang kemudian ditembak. Jadi poin penting ketika dia pulang. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua. Mohon maaf dalam penyampaian banyak kurangnya ini, dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa sama-sama kita amalkan untuk diri kita maupun diaplikasikan ke anak-anak kita di rumah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih ayah bunda, dan kita kembalikan kepada panutan kita Kak Raga. Silakan Kak Raga. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Kak Yogi atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Saya juga mau mengingatkan kembali, jangan sampai telat, besok ada sesi terakhir rangkaian kelas kita ini di hari Sabtu 23 Juli 2022 di waktu yang sama pukul 8 malam. Insya Allah kajian besok adalah bisa dibilang pelengkap juga nih dari materi malam hari ini. Jika malam hari ini temanya No Place Like Home, insya Allah besok guru kita Ustadz Abu Salma akan membahas tema dengan judul My Home is Paradise. Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya semua para peserta. Dan juga terima kasih untuk panitia yang sudah melancarkan kelas kita hari ini. Bismillah. Rekaman ini nanti akan di-share di grup, tidak untuk disebarkan di luar grup. Tetapi apabila ada catatan kelas ini, bila ingin berbagi ilmu atau faidah, silakan boleh di-share di medsos. Dan sekali lagi mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga peserta bisa bersabar, ikhlas, dan semoga pertanyaan-pertanyaannya itu bisa dijawab di sesi atau kesempatan berikutnya. Saya mohon maaf atas tutur kata dan kekurangan di saat kelas berlangsung. Demikian kelas online kita hari ini, bisa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.